Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Wujud sikap hakikat manusia, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Sikap disiplin, rasional, bila terjadi pelanggaran menimbulkan rasa salah, sosial jika dilanggar menimbulkan rasa malu, efektif jika dilanggar menimbulkan gelisah, agama jika dilanggar menimbulkan rasa dosa. Dimensi-dimensi hakikat manusia, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman. Pengembangan yang utuh, dari wujud dimensinya keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani. Pengembangan yang tidak utuh akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi manusia yang terabaikan. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan berkelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui tahap pembelajaran. Batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya, berbagai proses transformasi budaya, sebagai proses pembentukan pribadi, sebagai proses penyiapan warga negara, sebagai tenaga kerja. Tujuan pendidikan dan proses pendidikan. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Tujuan institusional yaitu yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Proses belajar, bagaimana belajar yang optimal. Konsep pendidikan sepanjang hayat. PSH merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Alasan kenapa PSH dibutuhkan yaitu rasional, keadilan, ekonomi, faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitan dengan perkembangan iptek. Unsur-unsur pendidikan. 1. Objek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang pembimbing atau pendidik. Interaksi antara pendidik dan peserta didik. 3. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan materi pendidikan. Pendidikan sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan, landasan filosofi, landasan yang berdasarkan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional atau Sidiknas yang menegakkan bahwa pendidikan nasional pengalaman Pancasila dan untuk pengusahaan antara lain membentukkan manusia Pancasila, manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Landasan sosiologis dan bidangnya. Pengertian sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya.
Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis sistem pendidikan nasional. Perkembangan Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal ini sangatlah wajar, mengingatkan kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Asas-asas pokok pendidikan. Asas ini merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik dalam tahap pencadangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan inti dari sistem omong perguruan. Asas yang disimbolkan menjadi 3 tapi kini telah menyatu menjadi satu, yaitu ing ngorso sum tulodo, jika di depan memberi contoh, ing madio magun korso, jika di tengah-tengah memberi dukungan semangat. Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dukungan atau contoh. Kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan ini akan mendapatkan guru sebagai peran utama, sebagai fasilitator dan motivator. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. Perkiraan masyarakat di masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan terhadap segala kebaikan dan upaya. Kecenderungan globalisasi terdapat 4 bidang. Peningkatan layanan profesional, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Oke, terima kasih.